Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukrillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita kembali mendapat nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat iman dan Islam untuk bisa kembali melanjutkan rencana kita untuk melakukan kajian lanjutan tentang ekonomi zakat. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua, menuntun kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Hadirin sekalian, para peserta kajian yang kami hormati, alhamdulillah untuk hari ini sudah memasuki sesi yang kedua dan yang akan membawakan materi atau narasumber kajian kita pada hari ini adalah Bapak Profesor Dr. Hamzah Heria. Beliau sehari-hari adalah guru besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan beliau juga adalah kepala dari Penzawa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN dan juga sebagai ketua dari Yayasan Edukasi Zakat Indonesia, dan beliaulah pakar dari ekonomi zakat. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kajian kita akan dilanjutkan pada seputaran terkait dengan amil zakat, siapa amil zakat itu dan bagaimana kinerja amil zakat dan hal-hal yang lain seputar dari amil zakat. Ya, kita akan sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Insya Allah kita akan sama-sama mengikuti pemaparan awal dari Prof. Hamzah. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi atau kajian terhadap hal-hal yang mungkin butuh untuk kita dalami. Insya Allah kita akan melakukan kajian sampai kurang lebih pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kepada Prof. Kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan materi kajian pada hari ini. Silakan Prof. Iya, tes suara dulu, Pak. Gimana, Pak? Ya, sudah bagus. Oh, sudah bagus. Ya. Ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah wa wabarakatuh. bihamdi, bismillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, Pak Direktur Sekolah Kepemimpinan Zakat selaku moderator dan teman-teman semua. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu kembali dalam kajian rutin eh, ekonomi zakat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang pertama untuk orang tua masing-masing Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa? Khairul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua untuk orang yang pernah membantu kita, pernah mendoakan kita, mereka punya harapan kepada kita. Al-Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillah. Yang ketiga kepada mereka yang pernah tergores hatinya. Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Kita akan mengkaji tentang seputaran amil zakat. Nah, seperti kita pahami bahwa dalam kajian zakat itu ada tiga. Yang pertama adalah amil zakat, yang kedua adalah muzaki atau orang yang wajib zakat, dan yang ketiga adalah mustahik. Mustahik ini adalah mereka yang berhak secara syar'i untuk menerima zakat. Nah, dari 8 kelompok itu penerima zakat ini ada satu yang memang ditujukan kepada amil. Wal amilina 'alaiha. Nah, ini yang kemudian amil ini adalah mereka yang mengurus, mengelola, berpikir tentang zakat. Sehingga dari situ kemudian amil ini punya hak ekonomi untuk kemudian mendapatkan zakat. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, nah, bagaimana memang filosofi itu amil? Amil itu apa? Apakah orang yang sekedar mencatat saja itu sudah bisa disebut dengan amil? Ataukah amil ini punya syarat formal yang harus dipenuhi sehingga bisa memiliki status yang namanya amil? Atau selain memiliki syarat formal, dia juga harus memiliki syarat kompetensi sebagai pengelola amil, memiliki kemampuan. Nah, selain itu mungkin juga nanti kita akan melihat bahwa amil ini selain memiliki syarat yang kita maksud, dia juga memiliki syarat spiritual. Nah, dia juga harus memiliki syarat integritas gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itu kita dulu melihat bagaimana gagasan Al-Quran, petunjuk Al-Quran berkaitan dengan amil. Nah, ada satu buku ya, ada satu pandangan yaitu Ar-Raghib Al-Asfahani. Ar-Raghib Al-Asfahani ini eh, saya kira kalau kita cari di Google itu mengatakan bahwa ada perbedaan disebut dengan amil dengan fa'il. Dia merumuskan bahwa eh,
amil dan fa'il. Dua-duanya ini orang yang kerja. Kalau amil orang yang kerja, fa'il itu juga orang yang kerja gitu. Apa bedanya? Apa sama? Kalau Al-Quran mengatakan fa'alul lima yurid, Allah itu memiliki hak untuk melakukan apa yang dia inginkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Fa'ala rabbuka. Itu fa'ala rabbuka. Maka engkau tidak memperhatikan bagaimana perbuatan Tuhanmu. Fa'ala. Nah, itu perbuatan juga. Amil orang yang bekerja. Amalon kan perbuatan. Amal soleh perbuatan amal soleh. Nah, jadi dua-duanya menunjukkan perbuatan. Dua-duanya menunjukkan kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ar-Raghib Al-Asfahani ini membedakan bahwa amil itu adalah orang yang bekerja dengan menghasilkan, punya penghasilan, punya hasil gitu. Dari pekerjaan itu memiliki menghasilkan gitu. Menghasilkan apa? Menghasilkan dampak. Kebalikannya kalau fi'lon atau fa'il atau orang yang kerja itu dia juga melakukan kerja bigoiri samarin, tapi tidak memberikan hasil, tidak memberikan dampak gitu. Nah, Bapak Ibu dari situ kemudian bahwa ada satu yang memberikan dampak, memberikan pengaruh, ada yang tidak memberikan dampak gitu. Konsep dasar amil ini menurut Al-Asfahani, Ar-Raghib Al-Asfahani fi Al-Fadil Quran. Apa itu kitabnya itu? Bahwa itu tadi amil punya dampaknya dari pekerjaan itu menghasilkan dampak, menghasilkan buah. Kalau fa'il orang kerja tapi tidak menghasilkan dampak. Nah, amil ini tentu kita mengikuti pendapatnya Ar-Raghib Al-Asfahani. Kalau kemudian kita lihat eh, penggunaan penggunaan kata amil ini dalam Al-Quran, ini ada kitab ini. Jadi itu banyak sekali ya disebutkan, banyak sekali tentang amil. Kul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amilun. Itu amil. Ya. Katakanlah ya qaumi, wahai kaumku, i'malu kalian, kerjalah ala makanatikum sesuai dengan status kalian. Inni amilon, sesungguhnya aku ini amilon, pekerja. Jadi memang kerja. Suruh orang itu, suruh umat beragama itu untuk menjadi amil, bukan sebagai fa'il. Nah, supaya kemudian kerjanya itu punya dampak. Nah, itu kalau kita lihat ayat Al-Quran, amil ini ada 44 kali disebutkan dalam Al-Quran. Amilon, amilen, nah itu penyebarannya seperti itu. A'maluna itu disebutkan 3 kali. Walana a'maluna, dan bagi kami adalah pekerjaan dan dampaknya kepada kami. Walakum a'malukum, dan bagi kalian itu adalah apa yang
kalian kerjakan dan berikut dampaknya gitu. Jadi amil ini, nah amalun. Bapak Ibu kalau kita lihat eh, inni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Ya, aku kata Al-Quran tidak menyia-nyiakan amala 'amilin minkum, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang amil minkum, di kalangan kalian itu min zakarin au unsa, apa itu laki-laki atau perempuan. Nah, jadi Bapak Ibu ada perbedaan. Kalau kemudian kita lihat fa'ala ya, fa'alul lima yurid, ya memang itu Allah yang punya, Allah yang melakukan. Jadi tidak tepat kalau Allah itu disebut seperti itu menggunakan pandangan ini. Dia melakukan apa dia mau. Apa dia punya dampak, apa dia punya itu lain soal. Tapi ini kaitannya dengan amal manusia. Jadi amal atau amil, nah itu adalah perbuatan yang memiliki ya dampak. Kalau kita terjemahkan ini dalam era sekarang, ya saya kira dalam disiplin ilmu, misalnya perencanaan manajemen, ini adalah orang yang memperhitungkan dampak pekerjaan itu. Nabi SAW juga seperti itu. Nah, mempertimbangkan pekerjaannya, mempertimbangkan dampaknya. Nah, kalau kemudian kita menelusuri ibadah-ibadah yang kita lakukan, amal soleh ini, ya itu juga sistematis. Tidak bisa dilakukan secara apa ya, mendadak tanpa konsep ya. Itu. Nah, amal soleh coba kita lihat. Sholat misalnya. Sholat itu dilakukan didahului dengan apa? Ada wudhu, bersih, suci gitu. Berwudhu, ya menghilangkan najis. Berwudhu juga tertibnya ada. Nah, sholat ini nggak bisa setelah berwudhu langsung sholat ada. Kita mau sholat apa? Nah, sholatnya jelas, dipastikan dulu. Jadi ada perencanaan, ada komitmen. Oh, saya mau sholat, semua jelas. Nah, sholat lagi itu kalau misalnya sholat fardu, ya dalam pandangan fikih kita lihat ada standar, ya menghadap kiblat. Nah, kenapa tidak menghadap kiblat? Berarti kita tahu arah kiblat gitu. Pakaian yang kita kenakan itu juga dalam keadaan suci. Pakaian, jelas pakaian itu. Nah, memahami atau menghayati apa yang kita mau baca. Nah, itu jelas semua. Nah, kita juga definisi sholat itu mulai takbiratul ihram dan kemudian menyudahi dengan melakukan salam. Jadi konsentrasi lagi, ada batas-batas. Jadi amal soleh inilah amal soleh yang kita lakukan. Apa dampaknya amal soleh? Ya saya kira jelas. Ibadah, nama ini amal soleh adalah ibadah ya. Itu pahala tadi, ada pahala. Siapa yang siapkan pahala? Tentu yang memberi perintah. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya otoritas untuk memberikan pahala dan kalau tidak dilakukan, nah itu kan ada juga masalah gitu. Jadi ada siksa, ada ganjaran, ada pahala, ada neraka. Itu kan konsepnya seperti itu jelas sekali. Jadi Bapak Ibu amal ini atau amil ini ya kalau kita kaji itu ya lebih hebat. Mungkin lebih hebat daripada perencanaan ya. Karena dia punya dampak. Dampaknya itu punya dimensi sekarang. Dimensinya kita lihat, dimensi ketika kita mau melakukan. Oke.
Nah, setelah kita mau melakukan itu, kita merasa senang, puas, beribadah. Ada kepuasan. Kita lihat orang yang sholat itu. Ya, mungkin ya, setelah dia sholat, dia merasakan ada sesuatu yang sudah melakukan kebaikan, ada satu kepuasan gitu. Termasuk saya kira amal soleh adalah ini, puasa kita. Woi, eh, ada rambu-rambu yang kita harus patuhi gitu. Ada kepuasan. Jadi dampaknya sudah terasa. Bukan hanya itu, kita dijanji pahala, pahala di dunia, pahala untuk akhirat. Manfaatnya juga kita sudah temukan. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu sudah ditemukan. Ya, mungkin sebagian yang kita rasakan di dunia, mungkin juga sebagian kita sudah dapat, tapi di akhirat kan pasti itu ada. Ini menjadi keyakinan kita. Ya, bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat teori yang dibangun oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya itu Al-Muwafaqat, kitab usul fikih, itu disebutkan bahwa semua syar'i atau asyari Allah yang memberikan syariat itu limaslahatil ibad untuk kepentingan hamba. Nah, jadi maslahah untuk kepentingan hamba. Jadi kalau begitu, semua itu ibadah yang kita lakukan ini dalam konteks amil sebagai pekerja tadi amal soleh itu kepentingan hamba semua. Kepentingan hamba di mana? Di dunia, fit dunia wal akhirah. Nah, ini hebatnya ini kalau kita taat ibadah. Jadi konsep ibadah dalam Islam ini luar biasa. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Nah, itu tadi bagaimana kemudian konsep ibadah ini. Ya, lalu kemudian kita operasionalkan dalam konsep amal atau amil gitu. Apakah yang baik itu sudah bisa dikategorikan amal? Nah, ini perlu pertimbangan. Jangan-jangan kita melakukan pekerjaan sistematis, tetapi itu tidak atau belum terkategorikan sebagai amal soleh. Nah, ini menjadi pertanyaan. Eh, Kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu kan ada kisah. Kisahnya eh, putranya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu manggil naik kemana? Naik eh, ke kapal besar. Ini menghadapi banjir besar kan? Tapi kan anaknya eh, tidak mau naik. Logikanya adalah itu gunung besar, tinggi, saya lebih selamat, kira-kira begitu daripada naik di kapal yang dibuat oleh bapak saya, kira-kira begitu ya. Sehingga ketika dipanggil naik, nggak mau naik, dia memilih gunung untuk penyelamatan diri. Nah, itu dalam kisah banjir. Nah, innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Innahu amalun ghairu salih. Nah, itu sesungguhnya itu tadi, anaknya itu, amalun ghairu salih, melakukan pekerjaan, ya mengembangkan konsep amil itu, amal, ghairu salih, tetapi tidak soleh, tidak baik gitu. Jadi tidak semua amal itu terkategorikan soleh. Jadi ada amal soleh, ada amal ghairu salih. Nah, ini. Ada lagi Bapak Ibu sekalian tentang amal ini, eh, apa itu ayatnya itu berkaitan dengan judi, mengundi nasib. Apa ayatnya itu? Eh, Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, itu juga disuruh hindari agar
beruntung gitu ya. Min amalis syaitani. Nah, itu kan saya tidak hafal persis ayatnya. Min amalis syaitan. Jadi setan juga ini punya pekerjaan. Disebut dengan amal. Min amalis syaitani. Nah, itu mengundi nasib, menyembah eh, ada ayatnya itu terkategorikan amalis syaitan. Fajtanibuhu kalian hindarilah la'allakum tuflihun agar kalian itu beruntung. Tapi dia juga melakukan amal. Jadi Bapak Ibu ternyata amal ini kategorinya jelas. Tidak semua amal ini jangan-jangan kita masuk kelompok itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah karena itu memang perlu kita melihat kajian amil. Dalam kaitan dengan kinerja saya kira kalau kita menggunakan pandangan sekarang kinerja ini kan terukur, ya tertulis, bisa diperiksa sesuai dengan tupoksi, ya seperti itu kan. Itu itu kinerja. Gitu. Nah, eh, ada setan juga. Min amalis setan. Ada tadi juga dari putranya Nabi Nuh seperti. Nah, kalau kita lihat dalam kaitan zakat ini, itu eh, Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini kan dikenal dalam Islam itu ya, dia pernah jadi pejabat, diberi kekuasaan. Ya, tapi juga eh, ketika itu ditanya, kira-kira ketika kemudian di sana, di Yaman itu nanti penyelesaian masalah menggunakan apa gitu. Masalah hukum kira-kira begitu. Melakukan kebijakan dalam jabatan itu apa yang dilakukan. Bagaimana standar kerjanya gitu. Nah, itu kan Muaz bin Jabal itu sahabat Nabi itu ya bersandar kepada kitab Allah. Tidak ada itu lagi ditanya mana ya kepada sunnah, tradisi dan tradisi Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada itu ya saya menggunakan pikiran. Saya berijtihad dengan pandangan saya. Ajtahidu bi ra'yi saya berijtihad dengan pandangan saya gitu. Jadi ini yang banyak dibahas bahwa struktur penemuan hukum itu atau pembentukan hukum Islam itu atau syarak ya. Syar'i itu ada seperti itu. Strukturnya Quran, hadis, kemudian ijtihad. Nah, Bapak Ibu Muaz ini ya ahli di situ punya kompetensi. Dia juga disuruh mengambil zakat. Dalam hadis itu, hadis yang lain bahwa mengambil zakat eh, tukhadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Mengambil zakat itu dari orang kaya penduduk di sana dan mengembalikan kepada fuqaraihim orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir gitu. Nah, karena itu sangat punya kriteria bagi yang disebut dengan amil gitu. Jadi memang dia paham agama, lalu kemudian melaksanakan fungsi eh, pengumpulan, pengambilan, lalu kemudian mendistribusikan. Itu. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dengan komposisi amil seperti itu, tipikal amil seperti itu, syarat-syaratnya yang kita sebutkan dari awal, memang memiliki kompleksitas, bukan hanya tunggal gitu. Pertama, dia diangkat. Nah, ini. Jadi amil itu harus ada surat keputusan. Nah, siapa yang mengakui bahwa itu adalah amil? Siapa yang mengangkat? Nah, kalau kita lihat perkembangannya memang ada pengangkatan secara kultural. Nah, kultural ya memang dia hebat di situ. Dia seorang yang ahli. Nah,
Tapi kalau kita lihat sekarang ini, kita merujuk pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dikenal itu ada LAZ, ada Basnas, ada Basnas ya. Ya di SK kan lah syarat formal. Mengapa mesti ada syarat formal? Karena orang membayar zakat itu bukan satu dua orang, banyak gitu. Memang ini adalah ibadah, tetapi ini adalah pelaksanaan ibadah. Nah, makanya ya bisa disebut bahwa zakat ini adalah dana publik, dana umat gitu. Karena banyak orang yang serahkan, bukan satu, dua, tiga, empat, banyak lah. Apa bedanya dengan membangun masjid? Masjid ini kan menjadi ruang publik, tapi dalam penggunaan seperti itu. Zakat juga ini adalah dana publik umat. Karena bukan satu dua orang, semua orang dengan latar belakang apa nyetor di situ di UPZ. Sekarang ini ada UPZ, untuk pengumpul zakat gitu. Nah, jadi harus ada yang bertanggung jawab memberikan status formal. Siapa itu? Nah, siapa yang memberikan status itu? Nah, itu adalah syarat amil. Nah, dengan kriterium yang kita kemukakan tadi. Nah, mungkin juga Basnas punya kriteria sendiri seperti apa. Tapi kalau kita lihat tadi, ini konsep dasarnya seperti itu. Jadi amil itu saya pernah ngomong waktu kami ujian dulu. Ujian disertasi. Saya bilang amil itu tidak boleh membagi-bagi zakat. Dalam konsep membagi-bagi itu artinya ya kasih saja, kasih saja, kasih saja, kasih saja. Tidak bisa. Jadi saya bilang bahwa ke teman-teman diskusi waktu itu ya, bahwa sama halnya gini, waktu itu orang susah masuk CPNS, sampai sekarang masih susah. Semua warga negara yang memenuhi syarat bisa jadi PNS, bisa mendaftar, silakan mendaftar. Apa limitnya turun? Halo? Ya, lanjut Prof. Ya, semua bisa mendaftar, mendaftar saja. Bahwa siapa yang lulus ya, yang memenuhi syarat lulus. Nah, sama dengan zakat amil itu ya menerima proposal tentang pengelola zakat, tentang calon penerima zakat. Silahkan masukkan proposal. Itu hak mustahil. Tetapi amil ini punya otoritas menentukan siapa yang dikasih, siapa yang tidak, berapa dikasih, berapa yang nominalnya gitu. Karena punya otoritas, punya SK gitu. Nah, jadi tidak bisa membagi-bagi karena ini barang, maksud saya ini adalah pekerjaan atas nama agama gitu. Kalau membagi-bagi pertanyaannya apa dasar membaginya gitu. Tadi konsep dasarnya itu amil bukan fa'il gitu. Nah, jadi kalau membagi-bagi ya kesannya itu oh, kasih saja, kasih saja. Apa kasih saja bagaimana? Ini pertanggungjawaban. Yang kedua, yang dikelola amil ini adalah agama, zakat. Zakat ini perintah, perintah apa? Perintah agama, salah satu rukun Islam. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana mendistribusikan, bukan sekedar membagi-bagi, tapi punya pertimbangan rasional. Nah, jadi itu. Nanti ditanya, apa dasarnya ini di si A dikasih, apa dasarnya si B ini kasih zakat. Karena begini Bapak Ibu sekalian, zakat ini punya kompensasi, bukan dana biasa. Dalam Islam itu kan dana itu, dana yang dialokasikan atas nama Islam ini, itu punya aturan. Kalau kita lihat transaksi ekonomi Islam ini, ya misalnya jual beli, jual beli, menjual dan beli. Ada barang, ada harga, ada pembeli, ada penjual. Nah, itu kan jelas. Nah, saya jual, saya dapat nilai dari itu. Itu. Nah, sering saya kemukakan juga warisan. Warisan ini ya meninggal dulu. Kalau nggak meninggal bagaimana?
atau dinyatakan oleh hakim hilang, baru kemudian dibagi warisannya. Tapi kalau misalnya orang tuanya punya harta, anaknya juga menjadi ahli waris, tapi anaknya bunuh orang tuanya, ya kan tidak dapat warisan gitu. Nah, seperti itu atau gimana. Jadi ada syarat, tidak otomatis. Dia hanya calon. Tapi kalau bapaknya misalnya dulunya kaya, lalu kemudian menjelang wafat itu tiba-tiba miskin, gimana? Apa mau di ini? Nah, ini calon, namanya calon. Nah, jadi sebenarnya muzaki itu disebutkan dalam mustahik itu sekian, 8. Nah, tapi yang menyeleksi itu siapa? Nah, ini tugas amil. Jadi tidak membagi-bagi dalam arti yang kita sebutkan tadi itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Apa fungsinya amil? Saya kira ya fungsinya amil itu tadi mengumpul dana zakat, kemudian mengembalikan, bukan sekedar mengembalikan. Nah, dia harus mempertimbangkan bagaimana kemudian terjadi proses perubahan, proses transformasi. Kalau ini saya kasih zakat ini, misalnya, apakah terjadi perubahan? Berapa lama? Berapa target yang kemungkinan bisa dijadwalkan sehingga terjadi perubahan? Apalagi Bapak Ibu kalau masuk pada konsep kelembagaan lebih lebih serius lagi. Karena punya visi misi. Ya, lembaga zakat ini punya visi misi. Apa visi misinya? Visi misi ini harus diturunkan menjadi program, menjadi budaya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena itu tidak cukup manajemen lain atau katakanlah manajemen konvensional misalnya dibawa untuk mengelola dana zakat, tidak cukup gitu. Mesti kita lihat ini adalah dana keagamaan Islam. Harus diperlakukan seperti itu. Nah, selain itu tadi, kita juga melihat amil ini luar biasa. Ya, amil zakat. Itu kan dalam Al-Quran surah At-Taubah disebutkan ya. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Nah, itu tadi ya, mengambil baru kan ada manfaatnya. Manfaatnya itu mensucikan, membersihkan. Tutahhiruhum, membersihkan. Wa tuzakkihim, mensucikan batinnya. Kalau kita lihat buku-buku penjelasan itu membersihkan, mensucikan, ya. Wasolli alaihim, doakanlah mereka. Jadi amil ini diminta untuk mendoakan siapa? Mendoakan yang bayar zakat. Kalau itu adalah perintah untuk mendoakan, tidak mungkinlah doanya tidak diterima. Masa kita kita ID misalnya ya, kita kasih perintah orang buatkan SK, masa kita tidak yakin dengan pekerjaannya itu? Pasti kita yakin. Nah, Al-Quran menyuruh mendoakan orang yang bayar zakat sama amil itu artinya kita bisa pahami amil itu diterima doanya, peluangnya besar gitu. Nah, ini saya kira menjadi penting. Jadi amil ini secara spiritual posisinya luar biasa. Karena disuruh mendoakan. Kalau nggak disuruh mendoakan, ngapain itu? Ngapain kalau doanya tidak diterima? Pasti kita yakin kan doanya diterima. Nah, jadi amil ini tidak sekedar mengumpul zakat, tapi ada wilayah spiritual yang dia harus pelihara, dia harus jadikan sarana pengabdian. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi tidak sembarang bisa jadi amil. Tapi ini mendoakan ini. Nah, dilanjutkan penjelasannya tadi, kita pahami dalam ayat itu, sakanul lahum, itu memberikan ketentraman batin bagi
orang yang didoakan. Didoakan siapa? Mustahik, muzaki yang membayar zakat. Apa ketentraman batinnya, Bapak Ibu? Ketentraman batinnya ya banyak lah. Tapi kita bawa ini ketentraman batin dalam konsep sederhana pada bisnis kita, pada pekerjaan, pada profesi kita. Nah, jadi ketentraman batinnya banyak, tapi ada dua paling tidak ya. Nah, orang yang bayar zakat itu didoakan, doanya kemudian dikabulkan. Ya, doanya punya dampak doa itu kepada yang membayar zakat. Apa dampaknya? Dampaknya itu dampak kerjanya. Ketika dia berhasil lagi, misalnya berhasil zakat, berhasil usahanya, proyeksinya bayar zakat lagi, maka dia tidak lupa daratan gitu. Itu adalah sakanul lahu. Tapi kalau misalnya rugi, nah itu kan kalau rugi tentu tidak terlalu galau. Galau juga ya, tapi tidak galau. Nah, Bapak Ibu dari sini kemudian kita bisa meneliti. Mungkin ada yang punya waktu, punya kemauan meneliti. Apakah ada korelasi atau hubungan orang yang bayar zakat itu dengan pengembangan kinerjanya gitu. Orang yang taat bayar zakat dengan peluang keberhasilan bisnisnya gitu. Karena ini Quran bilang, doakan mereka. Nah, jadi kalau ada orang yang berhasil tapi ya dia tidak memberi hormat, simpati, empati kepada karyawannya, ya mungkin bisa diteliti ya. Jangan-jangan ada kaitannya dengan zakat gitu. Ya, ada yang berhasil tapi justru berhasilnya itu membawa apa? Seperti itu ya, mungkin ada kaitannya dengan mungkin ya. Mungkin ini ayat bisa menjadi panduan kita. Nah, itu kaitannya dengan ketentraman batin. Nah, jadi eh, luar biasa memang posisi amil zakat ini. Nah, apakah amil ini hanya mengurus yang wajib zakat? Iya, dia harus urus. Supaya apa? Supaya dia konsisten, punya kesinambungan membayar zakat. Itu kan ada pandangan dari Imam Syafi'i ya, bahwa zakat itu dibayarkan, ditunaikan di tempat kerja. Kerjanya di Makassar, tapi bayarnya di Maros, di Goa. Wah, enggak bisa, Pak. Kecuali kalau sudah cukup. Nah, tadi itu pemahamannya diambil dari orang miskin mereka, kaya mereka, didistribusikan eh, kepada penduduk setempat gitu. Jadi zakat itu kalau kita terjemahkan dengan bahasa sekarang itu desentralisasi. Ya, kasih ke situ. Ya, kewenangannya ini kewenangan, tapi di situ lokasinya ya stroke ke situ untuk dimanfaatkan ke situ. Nah, kalau teorinya Imam Syafi'i, kecuali kalau daerah itu tidak lagi membutuhkan, baru kemudian diarahkan ke daerah yang lain yang membutuhkan gitu. Jadi lihat dulu kondisi kita. Nah, tentu teman-teman amil ini itu punya program kerja, diterjemahkan itu dalam bentuk program kerja, target-target gitu. Nah, jadi amil ini selain mendata tadi, mengurus kepentingan muzaki, mustahik, tapi muzakinya juga harus diperhatikan. Jangan hanya sekali pada saat membayar zakat itu baru bagus komunikasi. Setelah itu tidak ada lagi komunikasi. Wah, saya kira tidak. Justru Bapak Ibu, ini kita perlu kembangkan pemahaman bahwa mendoakan. Mendoakan itu apa sih? Ya, mendoakan itu pendek sekali. Tetapi itu artinya wasolli alaihim. Lakukanlah komunikasi dengan mereka.
Ya, banyak. Kan begini Pak, Bapak, Ibu. Dalam Islam ini ya, ada hukum, hukum bisnis, hukum profesi. Ya, ada apa ya, mungkin aksioma, sesuatu yang pasti gitu ya. Itu hukum insya Allah ya. Insya Allah terjemahkan kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki ya, maka terjadi. Kalau tidak menghendaki, tidak terjadi. Insya Allah ini selalu saya katakan bahwa seperti yang pernah saya pelajari, kalau insya Allah itu, kalau Allah menghendaki, kita terjemahkan ke wilayah bisnis, wilayah usaha, wilayah harapan, itu kira-kira harap-harap cemas. Kita punya harapan mau berhasil, tapi kan cemas juga. Oh, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Nah, jangan-jangan tidak berhasil. Kalau berhasil, ya kita bayar zakat. Kalau tidak berhasil, bagaimana? Nah, jadi selama ini Bapak Ibu, perhatian kita itu kepada eh, yang membayar zakat pada saat itu. Setelah itu putus komunikasi, seharusnya berkesinambungan karena dia butuh curhat, curhat spiritual. Bagaimana kemudian diingatkan lagi. Nah, kalau dia tidak berhasil, dia masih bisa membayar zakat sebenarnya. Cuma kan ada itu kan rumusnya. Tinggi, sedang, rendah. Ya, dia juga untung, tapi tidak untung besar, untung sedang. Tidak lagi untung sedang, tapi untung kecil, tapi masih memiliki standar bayar zakat. Ngomong kepada mereka ini pebisnis begini, siapa yang bisa dampingi? Maka disinilah perlu komunikasi, interaksi antara amil zakat dengan mereka. Kan itu kan sudah ada calon muzaki, calon mustahik. Calon muzaki ini kan sudah ada. Nah, jadi memang komunikasinya ini, interaksinya ini ya harus berkesinambungan gitu. Jangan pada saat bayar zakat baru itu. Ya, saya pernah meneliti di Dompet Duapa Jakarta. Awal 9 ah, menjelang tahun 2009 ya 1997 ya. Saya tanya, saya tanya ke situ, siapa di sini atau adakah orang yang bayar zakat di sini yang tertinggi gitu? Bilang ada, Pak. Berapa dia bayar? 500 juta. Itu tiap tahun, iya. Sudah 2 3 tahun, 3 tahun lah ikut begitu. Di mana rumahnya? Oh, di daerah Tanjung Priok. Maksud saya, ini sudah tahu, oh ini selalu bayar. Ini pendapatannya segini, segini, segini. Itu kan kelihatan. Jadi lakukan kontak, lakukan interaksi dengan mereka itu supaya. Nah, karena salah satu fungsi daripada amil itu adalah mendoakan tadi dan mendorong, mendorong wajib zakat itu tertarik untuk membayar zakat gitu. Jadi komitmennya harus ada. Kita dorong mereka, kita ingatkan ya. Kalau dia rugi, kasih dia pandangan-pandangan keagamaan. Sabar Pak, memang begitu. Nah, coba. Karena zakat ini Bapak Ibu, itu kan kita sudah paham semua. Hakimus sholah wa atuz zakah. Nah, itu kan dua. Jadi tunaikan, dirikan sholat, lalu kemudian tunaikan zakat. Persoalan zakat ini siapa orangnya yang bisa mengurus itu? Ada amil. Nah, maka pembayar zakat ini mesti punya komunikasi, interaksi dengan mereka. Nah, itu saya kira yang penting kita salah satu fungsi pada amil. Nah, saya juga pernah menulis buku ekonomi zakat itu ya, mengusulkan supaya ada sertifikasi. Dulu itu awal-awalnya ada namanya Serdos, sertifikasi dosen. Itu tahun berapa? Nah, saya waktu itu menulis buku ekonomi zakat. Saya terinspirasi juga itu ya.
Mestinya ini amil ini punya sertifikat pelatihan supaya tidak apa ya, supaya ada standarnya seperti ini. Nah, saya kira itu Bapak Ibu Nggak ada mic diumumkan. Nggak akan ada ada hal-hal yang perlu kita diumumkan. diskusikan. Ya, Bet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas penjelasan untuk kajian kali ini. Saya kira menarik sekali dan sangat mendalam ulasan yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber kita, Prof Hamzah, terkait dengan amil, seputar amil, baik itu mengenai syarat-syaratnya maupun mengenai apa yang dilaksanakan atau fungsi-fungsi daripada amil dan juga bagaimana mengukur kinerja daripada amil ini. Nah, tadi ada beberapa hal yang saya catat terkait dengan syarat-syarat yang Prof sampaikan, ya, bahwa seorang amil atau sekelompok amil itu memang mesti memiliki syarat administratif, ya mesti diangkat, ada SK-nya, ada kepastian bahwa posisinya dan tugasnya memang sebagai amil. Ya, kemudian syarat formal, ada juga syarat kompetensi. Ya, terkait dengan sertifikasi, Prof, untuk saat ini sudah ada sertifikasi amil zakat yang dilaksanakan oleh Basnas, ya, lembaga sertifikasi profesi Basnas, dan juga beberapa lembaga lain sudah melakukan kegiatan itu. Ada syarat spiritual dan juga syarat integritas, ya. Dan saya kira masih banyak hal yang terkait dengan amil yang menarik untuk didiskusikan. Kita punya waktu kurang lebih 30 menit ke depan dan alhamdulillah bersama kita ini sudah luar biasa, ya, ada Bapak Kepala Kantor Kemenak, Endre Kang, ya, teman-teman dari Siap. Basnas, ya, dari Pasangkayu, dari Sijai, dari Sorong, dari ya saya kira seperti kemarin dari Selayar juga, seperti kemarin, ya banyak sekali teman-teman yang bergabung pada kesempatan ini. Sudah ada juga dari teman-teman dari Mamuju ini. Ya alhamdulillah, mari kita coba memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi terkait dengan amil zakat ini. Saya persilakan Bapak Hamzah dari Mamuju Tengah. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Pak Prof dan pembawa acara. Langsung saja Prof, sangat menarik memang kalau kita mau berbicara zakat secara utuh karena ini adalah menyangkut pemberdayaan ekonomi umat. Nah, yang menjadi permasalahan kita sampai hari ini, mau Basnas, mau Punglas, dan lain-lain, adalah bahwa adanya prasyarat bahwa yang dimaksud dengan amil ini adalah yang diangkat oleh amir atau pemerintah. Nah, untuk bagaimana agar pengolahan zakat bisa maksimal, mohon maaf, karena ya amil juga ini manusia. Ya, pada saat dia fokus secara totalitas, ada keluarga yang di belakang butuh biaya. Nah, sekarang pemerintah dalam hal ini telah membuat regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 23 dan diteruskan dengan PP dan seterusnya. Ini mestinya sebenarnya menindaklanjuti lebih lanjut terkait dengan persoalan kesejahteraan amil. Jujur, di berbagai daerah, banyak amil sebenarnya sudah mengambil bukan haknya. Karena kenapa? Dia merasa bahwa saya setengah mati dan sebagainya, masa saya tidak bisa ambil? Padahal sebenarnya asnaf amil ini sudah habis, tapi karena kalau tidak dia pakai, ya tidak berjalan, sosialisasi juga tidak berjalan dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, yang ke depan yang kita mau dorong adalah bagaimana agar pemerintah ini memikirkan bagaimana kesejahteraan amil secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Kalau bagi saya, sertifikasi belakangan, Prof. Yang dikedepankan dalam ini adalah itu tadi kesejahteraan. Yang kedua adalah ada juga
ya memang yang mengabdikan dirinya, mewakafkan dirinya untuk bagaimana agar pengelolaan zakat ini bisa secara utuh. Tetapi ya itu dia, ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas. Yang ikhlas inilah yang betul-betul perlu diapresiasi. Nah, bagaimana ini kira-kira bagaimana Prof solusinya agar apakah pemerintah daerah kalau memang tidak mampu memberikan maka paling tidak apresiasilah, sehingga dengan demikian merasa Basnas juga dananya dari mana, di kantornya saja baik LAS maupun Basnas mereka susah, apalagi mau menggaji lagi UPZ, imam masjid dan sebagainya, sehingga memang ini yang perlu ke depan dipikirkan Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga yang menjadi persoalan khususnya di Basnas, bahwa adanya masa kerja 5 tahun. Ya, dengan sistem yang dipergunakan itu adalah sistem bahwa ada 5 pimpinan, yang kelima inilah yang apa namanya, yang memilih pimpinan. Mungkin dia cerdas, tapi mohon maaf keikhlasannya kurang. Mohon maaf ya, mohon maaf bahwa dia cerdas, tapi keikhlasannya kurang, sehingga disitulah mungkin sehingga Basnas ini atau LAS ini ya boleh jadi jangan di tempat atau jauh dari potensi-potensi di daerahnya. Saya kira Prof begitu untuk sementara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Enrekan juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enrekan. Baik, makasih dari Pak Hamzah menuju tengah yang lebih menuruti terkait dengan Iya dulu teman-teman. Ya. Baik, kesempatan silakan ke Kepala Kantor Kementerian Enrekan, Pak Dokter, silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami muliakan Andre Guruta, Bapak Prof, Bapak Ibu hadirin yang semua kami hormati. Alhamdulillah kami dari Enrekan melaporkan Pak Prof, kami telah men-share kepada semua teman-teman Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Enrekan untuk ikut Zoom pada pagi hari ini. Hanya memang kami punya acara jam 8 salat duha, tetapi kami ingin dulu menyampaikan apa yang terjadi di Kabupaten Enrekan. Alhamdulillah Pak Prof, salah satu Basnas yang katakanlah boleh dikatakan pertama dan termaju di Sulsel adalah Basnas Kabupaten Enrekan. Selain Basnas Kabupaten Baru dan beberapa kabupaten. Hanya sekarang Basnas Kabupaten Enrekan kena musibah dan yang pertama, setelah adanya proses hukum ini, maka pada PLT kemarin kami di kantor kejaksaan sementara zakat profesi di Kabupaten Enrekan ini kita menunggu standar zakat profesi agama. Masalahnya seperti ini Prof, dengan harga emas yang begitu melonjak, sementara analogi kita untuk zakat profesi di Kabupaten Enrekan ini dikiaskan ke zakat mal 2,5%. Hanya masalahnya harga emas sekarang itu luar biasa, 1 gram kan lebih 3 juta per gram. Pertanyaannya, apakah dengan harga emas yang begitu melonjak, nisab zakat profesi yang dianalogikan ke zakat dengan emas memenuhi syarat kepada semua pegawai P3K yang ada di Kabupaten Enrekan. Kedua, tadi pagi kami membaca di Google, itu sudah ada yang dibuat oleh Basnas Nasional, standar pendapatan jasa
tahun 2026. Itu sebesar selama setahun itu jika gaji dan pendapatan mencukupi 91.681.728 rupiah per tahun atau per bulannya 7.640.144 rupiah per bulan, itu sudah kena wajib zakat profesi. Kira-kira bagaimana Pak Prof melihat, sementara sekarang harga emas itu 1 gram itu 3 juta lebih. Sementara kami lihat di ukuran Basnas ini standarnya adalah emas 14 karat. Kira-kira bagaimana ini Prof? Karena kami ini menunggu sebenarnya di Nrekan, karena Pak Kajari bilang kita tunggu dulu standar zakat profesi, standar gaji pegawai negeri P3K untuk mengeluarkan zakat profesinya. Itu barangkali Pak Prof dari kami. Terima kasih banyak, dan mudah-mudahan teman-teman kami di Pari Nrekan ini Pak Prof selain mendapatkan ilmu juga tetap mereka diapresiasi untuk sertifikat sebagai tanda bukti mereka ikut di acaranya Pak Prof pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Prof. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kantor Kemenak yang saya kira mewakili teman-teman dari Nrekang ini banyak sekali, alhamdulillah. Untuk sementara mungkin kedua penanya tadi bisa kita berikan kesempatan kepada tanggapan. Iya, terima kasih. Ini di sini ini banyak teman saya Pak. Pak Kandep juga itu teman saya semua. Kalau nggak ada begini nggak bisa kita cerita Pak. Sama Pak Kandep dapat gelar kemarin profesor ya dari luar negeri itu apa namanya. Selamat Pak ya, sukses selalu. Ada juga Pak Karo Kalopo ini Pak Kiambo ini banyak. Jadi banyak sebenarnya yang bisa bahasa ke sini. Setelah aku ada memang sudah ilmunya luar biasa. Teman-teman saya, guru-guru saya di sini banyak sekali. Ya, itu tadi paham saya dari Mamuju. Itu yang jadi soal. Kita mau memperoleh kinerja yang luar biasa, tetapi fasilitasnya juga seimbang, gitu. Al-Quran itu tadi penerima zakat 8, satu diantaranya itu amil. Amil itu kinerjanya. Jadi ada kompensasi. Jadi kompensasi ini dalam zakat itu tidak sekadar terima sudah selesai. Nah, orang, saya mohon maaf, Ibnu Sabil misalnya, Ibnu Sabil, orang yang punya komitmen dan konsistensi atau sedang berada di jalan Allah, tanda kutip ya. Ya, tidak sekedar dapat zakat. Pertanyaannya, terima zakat itu hasilnya untuk Islam apa gitu? Hasilnya untuk Islam kalau itu misalnya yang diartikan oleh Ibnu Sabil itu orang yang kuliah sekolah atau katakanlah beasiswa, maka dia itu secara kultural diharapkan ilmunya itu bermanfaat bagi Islam gitu. Nah, jadi bisa saja. Jadi ada timbal balik. Nah, amil ini diberikan hak ekonomi supaya dia itu menunaikan dengan baik tugasnya amil. Diberikan hak-hak ekonominya seperti itu. Diberikan fasilitas. Nah, memang sangat tidak masuk logika ya. Kalau pekerjaan amil ini itu hanya sekedar-sekedar. Kenapa sekedar-sekedar? Tidak fokus. Kenapa tidak fokus? Fasilitas yang disiapkan tidak. Pajak saja, ini bandingkan saja Pak ya. Kita harus kritisi pajak ini berapa. Banyaknya itu fasilitas. Saya kira ada dikasih fasilitas pajak. Undang-undangnya juga sangat kuat. Statusnya juga seperti itu. Dikasih juga, apalah istilahnya, ada. Penegasannya juga. Tapi zakat ini gimana? Jadi kalau kita mau menghasilkan zakat ini ya dengan hasil yang maksimal, maka orangnya juga itu bukan hanya interaksinya, tetapi fasilitasnya karena ada tanggungan gitu. Nah, ini yang saya kira belum. Ini mungkin ada, tetapi mungkin juga belum ada.
berpikir belum. Sehingga kerjanya juga seperti itu. Nah, kita ingin ya undang-undangnya juga semakin jelas terperinci ya supaya jelas karena ini adalah uang publik mengurus orang-orang yang membutuhkan itu bukan apa. Jadi memang ini tadi kita lihat konsepnya ada amal min amali syaitan, ada juga amal soleh, ada juga ghairu saleh gitu. Nah, kita ingin pemberian fasilitas itu luar biasa. Nah, makanya memang perlu ada pemikiran, misalnya di kabupaten. Ya, visi Pak Bupati atau Ibu Bupati itu mesti kemudian diselaraskan dengan visi Basnas atau LAS. Karena kan orangnya sama. Orang miskin di Kabupaten X, Muslim juga, itu juga kemudian yang menerima zakat. Jadi kalau misalnya mustahiknya itu terbantu di kabupaten itu juga kan berhasil kepemimpinan bupatinya. Nah, ini kan jadi sinkronisasi data itu menjadi penting. Memang Basnas ini harus meyakinkan bahwa ini sebuah lembaga yang kokoh gitu, punya program yang jelas, datanya itu diambil dari Bapeda. Berapa jumlah orang, tanda kutip, berapa orang yang bisa dinaikkan statusnya di satu kabupaten itu, kira-kira posisi Basnas itu berapa persen? Ini kan persoalan meyakinkan gitu. Nah, ya memang harus lobby, harus Dewan ini datanya Basnas. 5 tahun ke depan target penurunan kemiskinan, stunting dan sebagainya. Seberapa persen diambil oleh Basnas gitu, diselesaikan dengan menggunakan jalur zakat dan infak. Saya kira Pak masih banyak harapan. Kalau koordinasi anggota Dewan dengan Pak Bupati, dengan Bapeda, pasti ingin mereka melihat itu jauh lebih baik. Karena orang jadi sama. Nah, seperti itu. Nah, memang zakat ini kan tidak hanya kemiskinan, pengembangan kultural, intelektual juga menjadi bagian. Bayangkan kalau misalnya ada kerjasama antara program pemerintah, katakanlah zakat, infaknya saja itu Basnas, kerjasama dengan program pemerintah, tapi kerjasama yang memang bisa dipertanggungjawabkan. MOU, 5 tahun ke depan satu kabupaten ini 20 doktor. Wah, itu luar biasa. 18 kecamatan. Targetnya itu 10 doktor satu kecamatan. 180 dokter dalam era kepemimpinan itu selesai gitu. Kan di Pemda banyak juga beasiswa. Kenapa itu tidak diintegrasikan? Kalau kita ini eh, Basnas misalnya las ini ya enggak usahlah zakat, tapi dana impak saja itu diintegrasikan dengan itu dengan proses yang lebih itu bisa sekali. Nah, daripada saling menuduh sekarang, oh itu Basnas begini, kenapa tidak ada dananya? Ini juga pemerintah cobalah duduk bersama. Karena yang kita urus ini itu juga warga kabupaten, itu juga umat Islam. Jadi cara berpikir ini harus dibuka. Nah, zakat ini pekerjaan agama, tetapi dampaknya itu kepada kesejahteraan kabupaten gitu. Nah, ini sama dengan pajak. Pajak ini adalah beban negara atau perintah untuk tapi dampaknya kepada kesejahteraan penduduk. Penduduk siapa? Di situ umat Islam, ada juga yang lain gitu. Ini tapi kan ya seperti itu. Jadi kita ingin ke depan kesejahteraan itu penting, tetapi tunjukkan juga yakinkan Bupati dan Dewan bahwa ini Basnas ini seperti ini targetnya untuk partisipasi pembangunan sekian, sekian dokter, sekian UMKM yang didampingi selama 5 tahun, targetnya sehingga kemudian pencapaian itu segini. Kalau itu dilakukan secara rasional, orang Dewan itu, teman-teman di Dewan, Pak Bupati, saya kira akan respon baik. Dia akan buka diri, oh ternyata seperti ini. Nah, jadi saya kira memang harus ada komunikasi timbal balik. Ini kita bicara konsep. Memang tadi Pak Hamzah itu ya bagaimana perhatian ya undang-undang juga saya kira menjadi penting. Nah, ya
perlu dikritisi. Mungkin dipertegas tentang aspek pengawasan. Ya, fungsi-fungsinya seperti apa. Nah, jadi saya sepakat Pak ya bahwa kesejahteraan itu menjadi penting. Dulu ada sahabat tidak mau terima zakat. Padahal dia bagian dari pengamil. Terima ini. Sayyidina Umar terima. Eh, ada itu dalam kitab Nailul Autar atau itu disebutkan kalau terima dulu, saya masih kaya gitu, kira-kira begitu. Terima dulu. Nah, kalau tidak mau ambil, ambil dulu, baru ikhlaskan gitu, tidak kasih. Jadi, bagaimana kemudian profesionalisme itu sangat dihargai oleh tokoh kita, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar. Jadi boleh tidak ambil, tetapi tanda tangan saja dulu ambil, baru serahkan kembali. Nah, kira-kira bahasanya seperti itu. Jadi bebannya itu menjadi penting. Nah, kalau saya Pak, bukan hanya amil zakat yang harus diberi fasilitas. Dai-dai itu di masjid itu ya kasih fasilitas. Kerjasama lah dai dengan Basnas. Nah, dia yang punya otoritas kuat. Nah, dia punya ceramah di masjid itu khotbah 52 kali 1 tahun, 30 hari selama Ramadan itu dimanfaatkan sebagai bagi jurusan dakwah. Dakwah. Jadi memang banyak hal yang sedikit-sedikit nanti kita coba diskusikan bagaimana zakat ini. Termasuk ini yang terakhir kita lihat ya. Ramadan itu kan nanti bicara zakat di akhir Ramadan. 25, 26, 27, 28, 29 ya. Itu baru bicara zakat. Bagaimana? Habis nih uang. Bersamaan dengan diskonnya juga di mal-mal itu habis uang baru cara mendak bisa kayak itu cara Ramadan itu tentang zakat infak itu pekan pertama gitu. Supaya ini juga jadi banyak banyak saya kira hal-hal yang perlu kita diskusikan untuk membangun kinerja yang lebih baik. Saya sepakat itu paham saya ya profesionalisme ya bayarlah, kasihlah fasilitas. Ya kalau satu kabupaten itu mobilnya mogok di jalan, bagaimana caranya bisa bergerak? Kasih fasilitas yang baik. Tapi dikasih fasilitas, kasih juga target gitu. Nah ini mobil Innova untuk pimpinan Basnas. Ya ini luar biasa kan Pak Bupati kasih. Tetapi targetnya berapa? Jangan dikasih fasilitas, tidak punya target. Perlu diskusi gitu. Apa aja sekian-sekian, kira-kira Basnas dapat berapa sih? Berapa dia bisa lakukan dalam. Tapi ini Innova loh. Nah, berapa honornya ya tentu ada kebijakan ya sesuai standar. Nah, itu bisa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah teman-teman semua dari Pak Kandep ini ya ini juga kita ya seperti itu memang perlu pembenahan. Mengelola dana publik itu harus ada kepastian hukum, pendampingan hukum. Kalau ini bermasalah siapa yang dampingi? Dari awal itu sudah harus di ini. Ya, jadi kerjasama dengan kejaksaan itu ya memang wilayahnya kayak apa gitu itu juga menjadi pembenahan. Dengan kasus itu terbukalah mata kita ternyata seperti ini. Ada hal yang mesti memang Beli. dibenahi. Banyak hal yang dibenahi berkaitan karena ini bicara keuangan publik Islam itu. Banyak hal ya. Saya kira teman-teman bekerja itu dalam keadaan ikhlas semua ya. Bapak Ibu rahimakumullah teman-teman semua berkaitan dengan 91 juta lalu dibagi 7 juta per bulan. Itu tadi hasil pembacaan kita Pak Kandep di Basnas. Ya, begini ya, memang ada standar nisab ya. Ada emas, ada perak, bahkan ada juga itu eh, pertanian, zakat pertanian yaumah hasadih pada saat dipanen. Pada saat dipanen itu bagaimana? Nah, itu kan ada dalam fikih itu ada ya kalau misalnya irigasinya itu ya termasuk penggunaan pupuk ya itu juga menjadi bagian situ. Kalau misalnya itu tak ada hujan dalam arti minim sekali biayanya itu kan zakatnya juga semakin tinggi. Kalau misalnya tadi itu ada biaya-biaya itu harus eh, sekian 10 atau 5%, 5%, 10% ya.
Nah, pertanyaannya, selama ini bicara profesi itu menggunakan standar emas. Kebetulan emas ini sudah membumbung tinggi gitu. Ya, jadi dari awal ini fokus kita pada emas, 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 emas. Sementara pemain bola satu kali itu dapat bonus, ya berapa kali kita punya PNS dapat itu? Apakah mesti menggunakan emas juga? Nah, misalnya, ada seorang guru mengaji, Pak. Gajinya dari TPA, sedikit sekali. Tapi dapatlah misalnya orang tuanya ini, santrinya ini, berhasil anaknya, senang sekali. Kasih ini bonus 500 juta. Apakah harus standarnya emas? Nah, ini juga menjadi soal. Padahal ini dari 100 itu ada satu orang tuanya kasih uang 500 juta. Ini logikanya nggak tepat. Kasihlah yaum mahaswadih. Nah, jadi standar begitu. Nah, pernah saya membaca kalau standar Basnas itu, misalnya yaum mahaswadi itu gabah, gabah ya padi, gabah itu sekian ya, sekian, sekian itu baru dikalkulasi uang. Itulah yang menjadi standar minimal zakat. Nah, itu juga mengapa kemudian zakat pertanian, ya cengkeh dan sebagainya tidak ini karena selalu kita menggunakan standar emas. Nah, padahal pada saat dia panen misalnya, itu kan dia berjual kemana? Ke pedagang, pengumpul-pengumpul ini karena dia kerjanya adalah pedagang, maka standarnya adalah standar emas. Tetapi yang ini petani misalnya ya itu tadi standarnya adalah ya muhasabah pada saat dia panen gitu. Nah, bagaimana dengan serdos, sertifikasi dosen? Beda dengan gaji, serdos ini kalau dia tidak melaksanakan tugas karena ada standar-standar dia penuhi, maka dia tidak terima. Walaupun laporannya itu adalah 1 tahun, tapi dibuatlah misalnya per semester. Tapi per semester ini itu dikerjakan setiap 14 kali. Kalau tiba-tiba sakit, pasti tidak terima serdos gitu. Nah, ini juga persoalan. Jadi cara menghitungnya karena dia punya beban mestinya dikeluarkan pada saat dia per bulan pada saat itu. Nah, dulu serdos diterima per 6 bulan. Sekarang ini masuk per bulan. Jadi perhitungannya adalah yauma hasadi. Sama dengan zakat profesi, kiasnya adalah zakat pertanian gitu. Nah, saya kira itu lebih murah lagi tuh, Pak. Lebih turun lagi tuh kalau menggunakan zakat pertanian dibanding dengan eh, zakat dengan menggunakan standar emas. Nah, Bapak Ibu tentu saja apa yang kita diskusikan ini adalah lembaga ilmiah, bukan lembaga pengambil kebijakan. Ini bisa tidak bisa memutuskan. Karena ini zakat adalah wilayah publik, maka yang bisa menentukan besarnya nominal itulah publik juga. Dalam arti punya otoritas, kita tidak punya otoritas. Nah, kita hanya mengusulkan seperti ini. Nah, jadi kalau saya cenderung pada batas-batas itu tadi, ya kita lihat kriterianya. Oh, ini penghasilannya masuk pada apa gitu. Nah, dia bisa diberikan kias untuk ini. Kalau misalnya gaji bonus bonus itu pastilah kepada mengikuti logika pertanian. Nah, saya kira itu ya Pak teman-teman semua. Jadi ya ada hal perlu kita pertimbangkan berkaitan dengan perilaku umat Islam, berkaitan perilaku umat Islam dalam aspek ekonomi. Nah, dulu pada zaman pertanian itu cari uang cash itu setengah mati. Maksudnya setengah mati ya. Susah maksudnya. Kalau kita dulu minta dari 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 sekolah minta uang bayar SPP, wah, orang tua menangis di rumah. Cari uang, enggak punya uang cash. Dikirim lagi setengah mati, susah lagi. Maksud saya, pergilah ke pedagang, pedagang kasih pinjam uang. 1 bulan itu diurus orang tua kita itu cari uang cash ke pedagang, dan lagi pedagang ke sana lagi. Baru memang susah. Sekian langkah, kecuali memang yang kaya gitu. Nah, tapi dalam era digital begini,
Ya, cari uang itu, kecuali pinjaman online yang bermasalah ya jangan. Ya ke koperasi, ke bank, dan memang ada orang yang kerjanya adalah cari siapa yang mau minjam gitu. Bahkan bahkan data kita itu ya kalau mau ambil bank, data kita itu misalnya ambil uang di bank. Tidak lama kemudian ada marketing masuk, Pak, mau ambil uang. Ini mau ambil mobil, mau ambil. Jadi antara yang mencari dana segar, apakah itu pinjaman dan sebagainya itu jauh lebih agresif penyedia dana daripada yang mau minjam gitu sekarang. Nah, itu artinya. Artinya apa? Yang jadi sasaran ini tadi yang punya penghasilan gitu. Padahal penghasilannya itu utang dari sana, utang dari sana, tapi gaya hidupnya hebat. Ada lagi yang percaya. Inilah kehidupan, Pak. Ya, jadi kehidupan itu orang kaya itu oleh sebagian orang melihat matanya, oh matanya begitu, penghasilan bahaya, kasih lagi pinjaman, kasih lagi pinjaman itu. Inilah perilaku modern kita. Kenapa? Karena utang sekarang ini menjadi bagian investasi dalam pembiayaan kehidupan kita gitu. Dulu orang mau pinjam itu malu. Sekarang utang ini ya saya dipercaya, saya panggil pinjam saja. Nah, datanglah ini penyedia modal mau pinjam berapa-berapa. Nah, sekarang kebutuhan kita sekarang ini perlu kita diskusikan lebih jauh. Jangan-jangan kebutuhan kita ini sudah melampaui daripada penghasilan kita. Sehingga kita mengatakan tidak bisa bayar zakat. Ya ada cicilan. Ya betul cicilan. Tetapi cicilan itu sebenarnya sudah melampaui pasar apa pasokan kita gitu. Karena tadi ini lebih agresif. Nah, jadi Bapak Ibu memang ada faktor eksternal yang membangun dan menyokong perilaku umat Islam berkaitan dengan pengeluaran sehingga kemudian uang ini berkurang gitu. Nah, apakah kondisi ini dibiarkan begitu tidak melakukan ijtihad baru berkaitan dengan standar zakat? Nah, ini saya kira menjadi bahan diskusi kita. Tentu yang berhak akan melakukan seperti itu. Nah, itu tadi. Sehingga kalau saya ya lebih baik mungkin seperti itu. Ada standar kita, logikanya seperti apa. Itu saya kira Pak teman-teman semua mungkin itu. Ini jam-jam menjelang jam 7:30 ya. Ya, makasih Pak Moderator, makasih teman-teman penanya tadi. Baik, Prof, makasih atas penjelasannya dan para peserta sekalian. Ya, mohon maaf karena waktu mungkin akan segera berakhir. Kita akan berakhir jam 8:30 sesuai dengan jadwal dan saya kira tidak semua hal bisa kita bahas sekaligus pada kesempatan ini. Perlu kami informasikan bahwa insya Allah pada pertemuan berikut hari Kamis tanggal 26 Februari pada jam yang sama, pada link yang sama, insya Allah kami hadir kembali untuk sesi yang ketiga. Dan kami juga sementara menjadwalkan untuk khusus membahas tentang aspek-aspek hukum yang ada di sekitar pengelolaan zakat. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kandep tadi bahwa teman kita di NREKA yang saat ini sedang terkena musibah ya. Ya, tentu ada hal-hal yang perlu kita bahas di dalamnya ya. Mungkin bisa terkait dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengelola zakat ini. Dan di ruang chat sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat kita bahas pada kesempatan ini ya, seperti dari teman-teman dari DDI ya, yang mempertanyakan bagaimana intervensi kejaksaan mengatur tentang hak-hak amil, padahal ini bukan uang negara, dan ada juga yang mempertanyakan tentang kontribusi Pemda terhadap Basnas. Saya kira itu biarlah menjadi bahan kajian pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sedikit saja saya mau tambahkan tanggapan terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Hamzah tadi terkait dengan kesejahteraan amil ya. Kalau saya pribadi ya namanya pendapat ya, saya melihat bahwa memang 4 asnaf yang ada di depan ya, masuk di situ adalah fakir, miskin,
amil dan mualaf itu mestinya mendapat prioritas pembagian lebih banyak daripada 4 yang di belakangnya. Ya, seperti orang berutang, ya, Ibnu Sabil, eh, hamba sahaya dan juga fisabilillah. Ya, karena amil ini memang bekerja untuk itu dan memang punya hak untuk mendapatkan sesuatu daripada apa yang dikerjakan. Nah, sehingga kalau sebenarnya target-target pengumpulan bisa kita lakukan secara maksimal, maka amil itu punya hak yang banyak untuk bisa sejahtera. Bahkan lebih ekstrim kami bisa menyampaikan bahwa amil zakat itu bisa menjadi profesi yang bisa menghasilkan yang hasilnya memang sudah ada ketentuan bahwa dia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Ya, saya kira itu bisa menjadi objek kajian pada pertemuan selanjutnya. Saya kira demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf tidak sempat membahas semua dan kami berharap pada pertemuan berikut bisa peserta lebih banyak. Terima kasih banyak Pak Kandep Endrekang. Kemudian dari teman-teman dari daerah lain, dari Mamuju, dari Sinjai, Palopo, ya, bahkan ada dari Nunukang, ya, dari Sorong dan semua tempat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih banyak telah berpartisipasi dalam sesi yang kedua ini dan insya Allah urusan sertifikasi silakan bisa menghubungi kami di Sekolah Kepemimpinan Zakat dan juga dari Yayasan Edukasi Zakat Indonesia. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas keikutsertaannya dan minggu depan insya Allah Prof. Hamzah akan membahas tentang manfaat zakat. Baik itu manfaat kepada musakinya, manfaat kepada amilnya, juga manfaat kepada mustahiknya. Ya, saya kira begitu Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih sekali lagi dan kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Prof. Terlambat tadi. Mohon izin bisa dimasukkan ke dalam grup supaya minggu depan bisa gabung lagi. Oh, ini iya. dari Bima ya, banyak. Iya, Prof. Makasih, Prof. Mohon maaf terlambat tadi. Insyaallah minggu depan, Ada Prof. juga dari Terima kasih, Gorontalo, Pak. Pak Kanwil. Minggu depan pada link yang sama, Pak. Pada Oh, jam siap. hari Kamis. Hari Ya, Kamis. kita permisi dulu ya Iya. semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm.